Gua kenanga dimakan cepat. Yang dilihat dibuat sering. Cakep. Jawab salam kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri wajib. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat hidup yang tak terhingga, baik berupa kesehatan, hidayah maupun kebahagiaan. Dan atas izin Allah Ta'ala kita juga dapat berkumpul dalam melaksanakan pesantren Qiyam pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita diberikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mewakilkan dari zaman jahiliyah hingga zaman yang sesuai pembentukan hingga saat ini. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah SMKN 49 Jakarta, yang kami hormati tim pengawas sekolah SMKN 49 Jakarta, yang kami hormati kepala konsentrasi keahlian SMKN 49 Jakarta, yang kami hormati kepala tata usaha Ibu Yaya Rohaya beserta staf, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta rekan-rekan yang kami banggakan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara pesantren Qiyam Ramadan di SMK 49 Jakarta dengan tema membentuk generasi Quran. Dan saya Arsyad Arusia dan rekan saya Selamat Musa yang akan membantu dalam acara pada hari ini. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang membanggakan, kegiatan pagi hari ini tidak luput dari dukungan dan arahan dari kepala sekolah. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan sambutan dari kepala sekolah SMK 49 Jakarta. Pada Ibu Adi Kristiani, STD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di aula SMK Negeri 49 Jakarta dalam kegiatan pesantren kilat yang dilaksanakan pada tanggal berapa sekarang? 19 Ramadan 1446 Hijriah. Salam dan selawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ya ke jalan yang penuh keberkahan ini. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, ya, pada kesempatan ini ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebentar dong, paling nggak sampai 3 menit kok saya, ya, karena kebetulan saya juga ada acara, ya. Kegiatan pesantren kilat ini adalah momen berharga karena tidak bisa, ya, pesantren kilat bulan Ramadan tidak bisa kita laksanakan setiap bulan. Bisa nggak dilaksanakan setiap bulan? Tidak bisa, ya. Pesantren kilat bulan Ramadan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Berarti hanya setahun sekali. Jadi hendaknya kalian bisa ikuti ini dengan sebaik-baiknya. Pesantren kilat ini merupakan momen penting ya bagi kita semua untuk memperdalam ilmu agama dan meningkatkan ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini. Pesantren kilat ini bertujuan ya agar peserta dari pesantren kilat ini memiliki sikap ya, sikap dan perilaku ya yang sesuai dengan
yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian mengimani dan menjalankan syariat Islam dalam segenap sendi kehidupan. Ya, kemudian apalagi melaksanakan mengamalkan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kemudian apalagi tujuannya? Meningkatkan rasa hormat kita juga kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru, ya, dan meningkatkan intelektual peserta didik serta meningkatkan kedisiplinan. Jadi banyak sekali tujuan daripada pesantren kilat ini. Ya, pesantren kilat melatih tujuan kedisiplinan. Kalian tepat waktu tidak? Apakah diisinya dengan menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber atau ngobrol? Nah, ya. Oke, ya. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini bisa diikuti oleh anak-anakku sekalian dengan sebaik-baiknya. Ya, dan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Terlebih ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk Bu Nurna beserta tim kesiswaan, tim Rohis, kami mengucapkan terima kasih yang sudah menyelenggarakan pesantren kilat ini. Tapi ada yang beda tahun ini apa yang nggak beda? Nggak ada bukber, ya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena banyak diantara kita yang rumahnya jauh. Ya, kalau bukber nanti sampai rumahnya sudah malam, akhirnya malah khawatirnya ada yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Nah, daripada timbul mudarat, lebih baik bukbernya di rumah masing-masing saja, ya. Kemudian di luar itu, saya yakin kalau bukber kalian nanti minta uang sama orang tua. Padahal pada saat-saat ini kebutuhan orang tua sangat banyak, ya. Ada ini, ada itu, mau menghadapi Idul Fitri dan sebagainya, sehingga hal-hal yang bisa kita minimalkan dampaknya kita minimalkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Bapak dan Ibu, ya, kegiatan pesantren kilat, ya, tahun 2025, ya, secara resmi dibuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan begitu kedua ini, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya mengendap mendengarkan rezeki dari teman kita Mula dan Rifat. Ya
kita panggilkan Haru dari kelas 10 MPP 2. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Diani Chandro dari 10 MPB 2. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng-bareng ya.
materi yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Marwanto SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tolong disambut ya. Allahumma sholli wa sallim wa azim wa karim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Dr. Andani Kristiani selaku Kepala SMK Negeri 49 Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ustadz Jamaluddin. Nah, kita gantian ngomongnya. Kita buat kesepakatan ya. Kalau kita sama-sama ngomong, ini kita kayak orang gila ya. Tahu gila? Kalau kita kayak orang gila, puasa kita nggak sah. Karena salah satu syarat sahnya puasa itu berakal. Kenapa kayak orang gila? Karena kita ngomong masing-masing. Tahu ngomong masing-masing?
Saya ngomong, kamu ngomong. Nyambung nggak kalau sama-sama ngomong? Nyambung? Enggak. Jadi gantian. Nanti ada waktunya kamu ngomong. Oke? Lanjut. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kasubag SMK Negeri 49 Jakarta, Ibu Yaya Horohaya, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, Ibu-ibu guru yang cantik-cantik, kita doakan semoga beliau-beliau Allah sehatkan badannya, amin. Allah tambahkan rizkinya, amin. Allah lancarkan segala aktivitasnya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita banggakan, putra dan putri SMK Negeri 49 Jakarta, siswa dan siswi, putra harapan putri, putri harapan putra. Ada ketawa. Nanti ngantuk ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari yang bahagia ini, bahagia enggak? Sudah hari ke-19 Ramadan, bertepatan juga dengan 19 Maret 2025 kita dapat berkumpul di Aula SMK Negeri 49 Jakarta dalam rangka kegiatan pesantren kilat. Pesantren Ramadan. Kenapa disebut sebagai pesantren kilat? Hah? Kenapa disebut pesantren kilat? Karena pesantrennya cepat. Kalau pesantren yang beneran lama pesantrennya. Tapi semoga ini bisa menjadi satu rangkaian yang bermanfaat. Kenapa saya sampai seniat ini? Karena saya nggak mau berdiri di depan kalian cuma berdiri seadanya saja. Saya menganggap kalian adalah segalanya bagi saya. Benar. Kenapa? Kalian capek-capek dari rumah loh. Kalau sampai sini cuma sia-sia, yang mendingan di rumah aja tidur. Bener Pak? Benar. Jadi tolong didengarkan. Bergantian kita ngobrolnya ya. Termasuk yang megang handphone, tolong disimpan dulu handphonenya. Itu yang nunduk-nunduk, hati-hati. Gak bisa lagi lehernya Pak. Oke? Yang nunduk berdiri dulu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan juga kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita sholawatan dulu biar gak ngantuk. Nanti akan diiringi sama tim hadroh. Nanti kamu jawab Nabi Allah Muhammad ya. Udah pernah ada yang tahu? Udah pernah ada yang tahu? Waktu itu di pelajaran saya juga pernah. Nabi Allah Muhammad. Terus kemudian tim hadroh mengiringi yang bagian apa? Maulaya Sholli, Maulaya Sholli Salim daiman abada, gitu bukan? Ala habibika khairil khalqi kullihim, gitu bukan? Gimana coba liriknya? Cek dulu sama imam apa? Yang lain dengerin dulu. Ini latihan supaya enak. Wal habibul ladzi, gitu ya nanti ya. Coba yuk mulai. 1, 2, 3. Allah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Coba lanjut.
Nah ini harus bareng nanti. Maulaya Ayo bareng 1, 2, 3. wasallim daiman abadan. Hadikul ini bibullani turja syafa'atu likulli yawmin minal awalil muqtaibin. Itu akan bareng diiringi sama rebana. Sebelumnya nanti kamu tolong semuanya nyaut Nabiullah Muhammad ya. Pasti ada yang sudah tahu. Oke, kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Nabi putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad. Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad. Manasnya dari mana ada kita ulang 4 syair ya. Jangan langsung disambung dulu, tadi belum selesai. Nah, gak apa-apa latihan supaya nggak ngantuk. Sama kita mengirimkan sholawat sama Rasulullah. Saya diajarin sama Pak Ustadz Jamal. Kalau kita sering bersalawat sama Rasulullah, nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Kita ulang. Nanti tunggu apa-apa dari saya baru nyambut ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad. Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad. manusia yang kupuja. Nabi Allah Yang semangat. Muhammad. Manusia yang kucinta, Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala nabi. Manusia idolaku, Nabi Allah Muhammad. manusia pujaanku, Nabi Allah Muhammad.
Muhammad Maulana Sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Nabi. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. SMK Negeri 49 Jakarta bersolawat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya nggak banyak yang saya sampaikan. Coba perhatikan ke depan. Nanti ada pertanyaan. Ada 5 amplop di kantong saya. Mau di kantong kanan, kantong kiri, depan, atau di sini. Tolong disimak. Kita sekarang sudah masuk di Ramadan hari berapa? Tolong soundnya. Ramadan hari ke 19. Ada satu yang mengusik hati saya ya, sebagai satu individu. Mudah-mudahan ini juga mengusik hati kalian juga sebagai individu-individu yang lain. Begini, perhatikan. Ramadan itu momen kita sebenarnya untuk mengeruk banyak keuntungan. Keuntungannya seperti apa menurut kalian? Ada yang bisa mengungkapkan? Silakan maju ke depan. Keuntungan seperti apa yang bisa kalian keruk sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya di momen Lebaran? Di momen Ramadan tahun ini. Ramadan ya, bukan Lebaran, belum Lebaran. Siapa yang bisa? Ada satu amplop untuk kalian. Siapa yang mau maju? Maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan. Ada amplop bisa buat beli es kelapa. Maju. Yang lain dia. Momen Ramadan itu momen kita untuk mengeruk banyak keuntungan. Keuntungan seperti apa yang bisa kita keruk, yang kita bisa kumpulkan? Kenapa saya tanyakan seperti ini? Silakan maju Amel. Kenapa saya tanyakan seperti ini? Supaya kalian sadar bahwa Ramadan ini udah hari ke-19. Supaya kita semua sadar bahwa gak lama lagi Ramadan akan selesai. Butuh apa enggak kita sama Ramadan? Kalau kita butuh, maka terlihat dari ibadah-ibadah kita pada sisa-sisa Ramadan tahun ini, karena enggak ada yang bisa menjamin apakah di Ramadan yang akan tahun datang, Ramadan selanjutnya kita masih akan bertemu, berjumpa. Berapa banyak di antara kita yang Ramadan tahun lalu masih ada, Ramadan sekarang sudah tidak ada, sudah berganti alam. Oke, Amel, bisa kita tolong mikrofonnya? Ridho. Terima kasih untuk Tim Andro. Tetap di situ aja Pak Bapak. Amel, coba perhatikan. Amel, kira-kira keuntungan seperti apa yang bisa kamu dapatkan, Amel? Banyak banget ya Kak, soalnya kalau Ramadan itu setahu saya salat sunnah itu pahalanya sama kayak salat wajib. Terus segala pahala itu dilipat gandakan. Terus kayak one day one juice. Terus habis itu kan setiap huruf itu dihitung ya pahalanya. Terus kalau Ramadan itu pahalanya tuh dilipat gandakan. Terus amal juga. Terus habis itu Ramadan itu waktu untuk mensucikan diri menurut saya, karena nanti kan Idul Fitri itu hari kemenangan. Jadi setelah Idul Fitri itu kita bakal suci lagi, jadi seperti bayi yang baru lagi. Oke, tepuk tangan buat Amel. Amel mau amplop yang mana? Kanan, kiri? Yang dalam mana? Yang mana Amel? Yang mana Amel? Hah? Mau amplop yang mana?
sana, selamat Idul Fitri. Yeah. Ini ada lagi tuh sumbangan tuh. Ya Bapak Ibu yang mau ngasih donasi bisa. Ini apa nih? Hadiah apa? Mau tanya jawab? Oh iya oke. Tepuk tangan dulu buat Amel. Oh. Atau aja Mel, saya punya wudhu. Udah wudhu takut lupa nih hadis-hadisnya. Oke. Tadi Amel sudah ngomong. Halo. Amel sudah ngomong banyak. Pelipat gandaan sholat sunnah dihitung lebih. Apalagi yang fardu-fardunya. Jadi kalau kita bisa simpulkan sih sebenarnya Ramadan ini adalah bulannya flash sale. Flash sale. Allah ngobrol sebanyak-banyaknya pahala. Allah ngobrol sebanyak-banyaknya keberkahan. Kamu biasanya kalau bulan-bulan tanggal kembar pada rebutan belanja nggak? Kenapa kalau di Ramadan nggak pada rebutan kamu beribadah? Ya Allah. Masya Allah. Karena kebanyakan kita nggak sadar kalau di Ramadan ini momen kita untuk sebanyak-banyaknya meraup keberkahan, meraup pahala yang nggak bisa didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Makanya kalau kata Yai Jamal, saya berguru sama Yai Jamal, kalau kita ditanya manusia kalau pengen sih Ramadan terus ya Pak Ustadz ya, biar dapat THR terus gitu ya. Oke. Perhatikan ke depan. Ada satu ayat yang sangat populer tentang puasa di bulan Ramadan. Apa? Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ayat ini dibuka dengan kalimat ya wahai. Siapapun, halo, perhatikan ke depan. Itu yang main sweet-sweetan siapa? Tolong perhatikan ke depan. Perhatikan dulu dong. Nah, kalau belum berhenti, saya nggak akan lanjut. Sudah siap? Ayat ini dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah itu manggil semuanya. Wahai orang-orang yang selama kamu punya iman, Allah panggil. Selama kita punya iman. Makanya nggak heran kalau di awal-awal Ramadan, ketika kalau di awal-awal Ramadan itu masjid penuh. Jadi yang imannya, yang tingkat ketakwaannya sangat luar biasa, yang dekat, yang imannya menengah, sama yang imannya jauh, semuanya kumpul. Makanya yang gak pernah ke masjid, baru awal-awal masjid masih penuh. Gitu ya. Allah tidak membeda-bedakan. Selama punya iman. Di sini semua punya iman semua enggak? Kurang keras jawabnya. Di sini semua punya iman semua apa tidak? Kamu memperhatikan enggak di hari pertama taraweh, hari kedua, hari ketiga masjid masih penuh apa enggak? Maka kemudian Allah panggil semua selama punya iman. Yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah nyentuh ke masjid, baca Quran semua baca. Karena Allah panggil semua, baik yang dekat, yang menengah maupun yang jauh. Bahkan ya,
Orang yang gak pernah ngasih para peminta aja, nggak ada tuh yang minta-minta dicari. Siapa nih yang mau dikasih? Bener gak? Tapi lama-kelamaan masjid mengalami kemajuan. Apanya yang maju? Sawahnya. Ini menjadi pengingat sebenarnya. Siapa yang tarawihnya belum pernah bolong? Harusnya yang tahu orang semuanya. Hah? Oh. Lama-lama kita lengah. Halo? Lama-lama kita padahal di hari-hari terakhir, apalagi mau masuk ke 10 hari terakhir, ini puncak-puncak ya, keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Coba perhatikan namanya main HP di, saya ambil HP-nya nih. Madep sini jangan nyender. Yang di tembok jangan nyender semua. Kenapa mulai lengah? Mulai kepikiran baju baru. Mulai kepikiran pacar belum dibeliin sepatu. Mau kapelan. Mau kapel. Tulisannya lope setengah-setengah. Biar nanti lebaran lilin lampu barengan. Jadi lopenya nggak setengah-setengah. Mulai kepikiran mau pulang kampung, mau kepikiran baju baru, mulai kepikiran bikin kue. Ibaratnya pun turun. Ini bener apa enggak kayak gini fenomenanya? Fokus kita mulai hilang. Padahal kalau kita melihat pertandingan kan memang bener ya, awalnya banyak timnya ya. Halo, jangan ngobrol sendiri dong, kita kayak orang bilang akal nih kalau ngobrol sendiri. Kamu ngomong, saya ngomong, saya tungguin dulu deh. Biar haus kita nggak sia-sia nih, dengerin. Sudah? Ibaratnya pertandingan, kalau di awal-awal timnya banyak, lama-lama makin sedikit. Semalam saya sholat tarawih, tinggal 1,5 baris. Kalau di musola kalian masih ada berapa baris? Ini di musola saya ya, kalau di masjid besar masih ada lah 2, 3, 4 baris. Kalian termasuk di barisan itu enggak? Atau justru kalian di barisan yang sibuk megang HP di rumah, habis buka puasa, bahkan isanya pun udah mau tidur. Jangan lupa, hidup kan malam-malam di bulan Ramadan. Salah satu caranya dengan tarawih. Nih, oh ya, jangan lupa dicatat juga ya. Ini materi saya nih, temanya. Jadi intinya yang mau saya bicarakan kalian itu gimana caranya kita merasa butuh sama Ramadan. Orang kalau nggak merasa butuh ya butuh amatan. Coba kamu pikirkan deh, pahami baik-baik semua. Ada orang perhatian sama kamu, nanyain pulang jam berapa, mau dijemput apa enggak. Ada maunya nggak? Kenapa kalian nggak menumbuhkan rasa mau pada Ramadan? Khususnya bagi kita semua ya, kita bagi juga bagi saya. Kenapa kita seringnya lupa? Halo? Merasa butuh nggak sama Ramadan? Merasa butuh apa enggak? Ketika iman sudah mulai melunak, turun. Ini kayak lagunya Opik nih. Operator udah siap dong muter lagunya. Nah. Apa lagunya Opik, ada yang tahu nggak? Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Apa coba tebak lagunya? Apabila hati hilang cahaya iman. Nah, di mana liriknya coba? Apabila hati hilang cahaya iman. Terus apa lagi? Lantainya tidur hitam dalam tanpa penerang. Mana sudah siap belum operator? Musik. Tolong suaranya keluar semua, biar bergemuruh nih aula SMK 9 Jakarta. Mana belum? Ada koreksinya apa enggak? Apa tadi liriknya? Apabila hati hilang cahaya iman. Iman itu cahaya penerang. Kalau nggak ada iman, maka langkah hidup kita gelap, hitam.
Bener nggak? Sambil nunggu, tolong coba dilihat, boleh sambil liriknya kalau dicari gitu ya. Boleh buka handphone sejenak. Itulah fungsinya iman. Iman itu apa sih? Ya cahaya, seperti cahaya. Iman itu seperti keyakinan. Kalau yang melandasi setiap jalan kita, kalau kita berjalan jalannya di atas lumpur, kira-kira gampang nggak jalannya? Tapi kalau jalan kita di jalan yang keras, rata, tapi nggak licin juga sih. Kalau licin kepleset. Sesuai gradasinya, nggak bikin selip kaki, maka langkah kita akan lebih mudah. Itu ibaratnya iman. Tahu iman? Bukan pandu iman ya. Iman itu landasan keyakinan. Yakin nggak kita? Kamu yakin nggak sama Allah? Yakin nggak sama Rasulullah? Yakin. Beneran yakin? Jangan sampai kamu kayak si dia gitu ya. Kamu yakin sama dia, dia nggak yakin sama kamu. Ya. Kamu beriman semua nggak? Tapi jangan kepedean dulu. Kalau kamu bilang kamu beriman, Allah akan menguji kamu. Itu ada dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa ketika mereka bilang kalau mereka itu beriman, sedang mereka tidak diuji. Iman itu kan ibaratnya sayang ya, benar nggak? Kalau kamu bilang sayang, diuji nggak? Diuji nggak? Diuji sama siapa? Diuji. Kok nggak nanyain sih? Udah sahur apa belum? Tadi ada di surat apa? Al-Ankabut ayat 2. Kalau kita mengaku beriman, maka siap-siaplah kita akan diuji. Sama kayak kita bilang I love you so much. Aku sayang kamu. Maka kita akan diuji. Bilang sayang tapi nggak perhatian. Nyanyinya paling semangat nanti saya tunjuk maju ke depan. Ada amplop masih lagi. Coba. Sebenarnya banyak yang semangat ya. Dipilih dulu yang satu. Mau amplop sebelah mana? Nah,
di mana aja? Ada di sini, di dalam juga ada, di sini juga ada, atau di sini? Mau yang mana? Saya pilih kanan. Hah? Kanan. 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 Oke. Pertanyaan kita pertama belum? Tepuk tangan buat Kevin. Buat beli es kelapa. Silakan Kevin, terima kasih. Umi. Oh, Umi nanti tolong siapin satu lagu-lagu dari standby ya. Masih ada satu lagu lagi. Perhatikan. Tadi haus ya, saya yang haus sebenarnya. Jangan dibuka dulu. Akhirnya kalau udah mau beli es kelapa baru dibuka. Udah, stop dulu yang cowok. Perhatikan. Iman kita, imannya manusia itu nggak kayak imannya malaikat. Kita berfluktuasi. Kadang naik ke atas. Naik ke atas. Kadang turun ke bawah. Kadang naik lagi. Gitu. Imannya naik. Tuh, tanya. Imannya naik tuh. Turun. Coba, siapa di sini yang percaya diri bahwa imannya konstan terus, istiqomah terus? Makanya Sunan Kalijaga itu mengibaratkan kita itu kayak bocah pengembala, suruh naik ke pohon belimbing dalam syairnya yang berjudul Lir-Ilir. Nah, bukan itu yang mau kita nyanyikan. Cukup tahu saja. Karena iman kita naik turun. Tadi apa iman itu? Apa sih iman? Keyakinan. Coba perhatikan. Ya, ubur-ubur ikan lele. Enaknya digoreng, dimakannya bersama bakwan. Lebih semangat le. Ini adalah puncak keistimewaannya dari bulan Ramadan. Tepuk tangan loh. Jadi kalau kita udah mulai turun imannya, semangatnya harus semangat lagi, harus naik lagi. Kenapa sih? Halo, perhatikan. Halo. Kalau kita lagi merasa lagi turun imannya, coba deh 10 hari terakhir. Halo, 10 hari terakhir ingat terus segala keuntungan, kemuliaan bulan suci Ramadan, supaya terbangkit lagi. Wah, rugi nih kalau kita nggak ikutan ibadahnya ditingkatkan. Wah, rugi nih kalau kita nggak taraweh. Wah, rugi nih kalau kita puasa tapi puasanya sambil scroll TikTok. Apa sekarang yang lagi tren? Yang lagi tren di TikTok apa? Yang tren puji, yang katanya main bowling sambil gini. Boleh medsos, boleh, tapi banyakin ngaji. Saya aja masih melihat tuh, kalau sekolah kita udah mau selesai, sekolahnya. Tapi ketika pagi hari tadarus, ya ada yang nggak fokus baca Qurannya. Ya kalau misalnya lagi capek berhenti dulu, tapi jangan malah ngobrolnya lama. Paksain. Al-Quran itu yang bisa menolong kita. Al-Quran itu petunjuk loh. Halo. Al-Quran itu petunjuk. Jadi tolong dipaksakan baca. Kalau bisa dihatamin 1 kali minimal. Siapa yang udah pernah hatam? Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Kenapa kita harus membangkitkan semangat lagi ibadahnya diri kita di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Ada satu janji Allah. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Perhatikan. Ini pasti rangkaian ayat saud dari 183 sampai 187.
anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Artinya, perhatikan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Ulangi coba. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, punya itu siapa? Nabi Muhammad, tentang aku, kasih tahu bahwa aku itu dekat. Halo, ini Allah yang ngomong loh, bukan manusia yang ngomong loh. Kalau manusia janji bisa bohong. Kaulah segalanya, kaulah hidup dan matiku, engkau mati aku pun mati. Itu bohong. Apalagi yang ngomong cowok. Cowok itu tukang bohong. Apalagi di sini kebanyakan perempuan. Hati-hati sama cowok. Tukang bohong. Ini bohong. Tapi senangnya, sayangnya kamu senang kalau dibohongin. Marni, dari jauh engkau bagaikan mau diayunda. Bohong. Oke, lanjut lagi. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, dan apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Perhatikan, jadi Allah sendiri yang bilang, Allah sendiri yang nyuruh buat kita minta. Yang kelas 12, mintanya apa yang kelas 12? Lulus, nilainya bagus, lulus diterima PTN, lulus bisa langsung cepat gampang dapat lulus bisa cepat langsung diterima di keluarga mertua. Oh enggak, salah. Yang kelas 10 apa? Kelas 10 apa permintaannya, doanya yang sering dipanjatkan? Sehat panjang umur, terus apa lagi? Yang kelas 11, doanya apa yang kelas 11? Apalagi di waktu-waktu menjelang buka. Bahkan nih sekarang nih lagi puasa nih. Lagi puasa. Ada hadis Nabi diriwayatkan oleh siapa nih? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada 3 doa orang yang tidak akan tertolak. Coba pahami, nanti saya tanya nih. Perhatikan. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Apa saja? Jadi salah satu la turaddu da'watuhum. Yang pertama al-imamul adil. Apa al-imamul adil? Pemimpin yang adil. Istighfar luar biasa. Yang kedua, wasaimu hatta yuftiru. Apa? Wasaimu hatta yuftiru. Orang yang sedang berpuasa sampai ia berbuka. Nah, sekarang saya kasih waktu 1 menit. Ini lagi pada puasa kan, kebanyakan kan? Nah, coba duduk tegak. Matanya dipejamkan. Matanya dipejamkan, duduk tegak. Kita istighfar terlebih dahulu. Biasakan ada berdoa itu. Saya belajar dari Yai Jamal. Beberapa di antaranya, pertama istighfar dulu, mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Ayo mulai, 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, baca sholawat. Ini saya diajari sama guru saya. Yang kedua, baca sholawat. Apa sholawat?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah, sebutin dalam hati kalian, kamu mohon apa? Mau doa apa? Nggak apa-apa. Ya Allah, belum beli baju baru ya Allah. Mas saya ingat apa enggaknya mas saya? Ya Allah, kira-kira tahun ini dapatnya lebih banyak apa lebih sedikit ya duitnya? Doa. Yang kelas 12 doa supaya keterima di PTN. Ini lagi puasa nih. Doa supaya kerjanya gampang. Doa supaya jodohnya enteng. 5 tahun lagi bisa nikah. 5 tahun lagi ya. Orang tuanya kaya raya, mukanya ganteng, anak tunggal. Udah doanya, perhatikan dulu. Udah serius belum doanya? Ya, jangan sampai doa tapi nggak yakin ya. Yang ketiga, tadi imam yang adil, 2 orang yang sedang berpuasa sampai dengan dia berbuka. Yang ketiga, wada'watu majlumi. Apa? Wada'watu majlumi. Orang yang terzolimi. Pintar-pintar anak kelas 9. Tepuk tangan buat kalian semua. Tadi ada di Quran surat apa ayat berapa yang menginformasikan bahwa Allah itu sangat dekat pada kita. Silakan maju ke depan. Langsung aja maju. Siapa yang mau maju? Tepuk tangan buat Sulis. Tahu artinya doa nggak apa-apa. Silakan Sulis. Al-Baqarah ayat 186. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan jika mereka beriman kepadaku di jalannya untuk berdoa kepadaku, untuk melakukan kebenaran. Oke, tepuk tangan buat Sulis. Dapatnya yang hadiah dari teman-teman Rois. Tepuk tangan buat Sulis. Wah, silakan. Nanti bukanya di rumah aja ya. Kayaknya itu spray. Kalau enggak ya bukannya. Nah, terima kasih untuk tim panitia. Ada lagi adanya tim panitia? Hah? Udah mau habis ya? Nah, satu lagi. Jadi begini. Ada. Tadi kan saya bilang banyak bertahan ya. Ada satu informasi pada kita. Ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu selalu dilipat gandakan. Ya. Apa hadisnya? Siapa yang bisa? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa? Halo? Barang siapa? Barang siapa? Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan. Satu kebaikan. Satu kebaikan itu kemudian dibalas lagi dengan 10 kali lipatnya. 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2910. Jadi pertanyaannya,
Siapa yang semalam bangun sholat malam? Tajud. Silakan Bang. Beri tepuk tangan untuk April. April. Dengar. Kamu sholat tahajud jam berapa? Jam 2. Habis itu ada doa nggak yang kamu panjatkan? Kamu pengen apa, April? Pengen apa, April? Hah? Pengen? Angkat kedua orang tua saya ke Mekah. Orang tua tangan buat April. April punya cita-cita mulia katanya. Pengen berangkatin orang tuanya ke Mekah, luar biasa. April mau amplop yang mana, April? Nah sini yang mana udah nggak ada semua ya? Tinggal yang sebelah sini. Mana April? Udah mana April? Tanya saja. Tepuk tangan buat April. Ada lagi ya? Oh masih ada 2. Nah terakhir. Perhatikan, saya udah haus nih. Perhatikan. Terakhir, yuk kita maksimalkan 11 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Apalagi kalian liburnya lah. Nah, libur jangan malah tidur mulu. Khatamin Qurannya. Libur jangan malah scroll TikTok mulu. Yang lihat yang joget-joget itu. Libur jangan cuma WA-an mulu sama temennya. Gitu ya. Ada syair terkenal yang dipopulerkan juga sama Opik tentang 5 hal yang bisa memaksimalkan potensi kita atau yang kemudian dikenal sebagai obat hati. Kita nyanyi sama-sama ya. Kalau ini bisa dipraktekkan selama 11 hari ke belakang, maka kalian akan insya Allah setelah Ramadan akan terlahir sebagai orang yang suci yang baru. Itu main HP siapa tuh? Ayo, ya Allah, sibuk sendiri. Operator udah siap? Nyanyi bareng-bareng lagi. Obat hati ada berapa? Obat hati udah siap belum nih? Ada li? Tolong dipraktekkan. Obat hati ada 5 perkaranya. Terus apa? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Sambil nunggu ya. Berarti baca Quran dan maknanya. Halo. Ada satu penelitian. Perhatikan. Ini seorang dokter ahli bedah saraf di Kentucky, Amerika Serikat, yang meneliti. Perhatikan dong depan. Nggak selesai ada suara. Ada seorang peneliti namanya Dr. Azmal Zenmar dari Louisville University, Kentucky, Amerika Serikat. Kentucky itu nama wilayah ya. Kamu jangan yang tahunya Kentucky itu fried chicken doang. Kentucky fried chicken. Dia meneliti begini. Udah siap belum lagunya? Itu ya udah siap ya. Seseorang ketika sudah sakaratul maut, ada yang terbawa ketika yang organ-organ lainnya sudah mati. Jangan nunduk semua, perhatikan depan. Saya curiga main HP di belakang tuh. Tadi bilang apa saya? Coba yang belakang
maju ke depan, kalau bisa jawab dapat buat es kelapa. Siapa yang mau maju dari belakang? Tadi seorang penelitinya siapa namanya? Dia meneliti tentang otak saraf manusia. Oke, sudah siap, kita nyanyi dulu bareng-bareng. Salah satu kan dibaca Quran dan maknanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 perkara. Yang pertama, Quran dan maknanya. Yang kedua, semuanya bersuara. Malam nggak jelas suaranya, diulang. Tunggu ya, itunya agak khusus. Informasi bagi kalian, kalau perhatikan, ini penting. Apa yang menjadi kebiasaan kita akan terbawa ketika kita sedang sakaratul maut. Kalau belum lagi di-repeat. Kita nyanyi bareng-bareng. Mana tuh? Saya sampai mulai di sini ya. Ayo semua. Baca Quran dan maknanya. Salat malam, dirikanlah berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini lagi berkumpul nih dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Kita lagi puasa nih. Yang kelima, zikir malam, perbanyaklah. Saya menyambung terakhir informasi tadi ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini termasuk yang 5 obat tadi tolong dipaksakan. Saya belajar sama, saya juga belajar. Saya ngomong begini bukan berarti saya yang baik sudah melakukan semua, tidak. Fluktuasi iman kita. Jadi ketika sakaratul maut ternyata pikiran kita itu masih hidup selama 900 detik pasca nyawa kita sudah tidak ada. Dan makanya ketika kita sakaratul maut biasanya apa yang kita biasa omong
apa yang biasa kita bawa lakukan akan terbawa ke bawah alam sadar, bawah alam sadar. Realnya begini, kalau kita kan Syukratul Maut belum pernah ngalamin semua ya, tapi pengennya yang baik ya. Bukti nyatanya ketika kita sedang tidur, pernah nggak kamu lagi intens ngerjain apa, lagi intens mikirin apa, terbawa ke mimpi kalian? Itu simulasi ketika kita nanti semua menghadapi Syukratul Maut. Makanya kalau kata Pak Ustadz Jamal, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau kita terbiasa mengucapkan hal tersebut. La ilaha. Ayo nyebut. Suruh nyebutnya bud. Apa biasanya yang kalimat terakhir yang biasa dituntut ketika Syukratul Maut? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi itu masih ada dua lagi dari belakang, silakan maju ke depan. Dua orang langsung dari belakang. Sebutkan masing-masing, ada yang dua nyebutin, ada yang tiga nyebutin obat hati di antaranya. Siapa yang paling belakang? Yang dekat kaca. 1, 2, 3, maju depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo cepetan, belakang. Saya pengen dengar suaranya dari belakang, dengerin gak sih? Maju cepetan, udah mau bel nih. Udah mau pulang. Ayo Bella doang, berarti Bella bukan yang belum nih. Ayo Bella, tepuk tangan buat Bella. Yang jauh, karena jalannya jauh jadi dua. Satu beli es teh, satu beli es kelapa. Bella, obat hati ada 5, apa saja? Baca Quran dan maknanya, terus sholat malam, terus berkumpul dengan orang saleh, terus zikir, sama berpuasa. Perhatikan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Halo, intinya apa? Kesimpulannya apa? Maksimalkan 11 hari terakhir di bulan Ramadan. Jangan yang dipikirin Lebaran terus. Karena kalau Ramadan sudah pergi, belum tentu kita bakal ketemu lagi. Nggak ada yang bisa menjamin masih ada apa enggak kita tahun depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Marwanto. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dan selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh para imam. Karenanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pagi sampai saat ini serangkaian acara telah kita ikuti dengan baik. Halo, dimohon sedikit keikhlasannya. Jadi inti dari ibadah itu adalah berdoa, ya. Dan orang yang paling sombong dari semua orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa. Jadi laksana dia itu
mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia tidak perlu Tuhan, ya, dia tidak ingin Allah. Dan sombong itu adalah temannya syaitan. Jadi untuk itu mari di hari yang mustajabah ini, di bulan suci Ramadan, Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Kemudian nanti terakhir kita sama-sama berdoa, ya, untuk orang yang kita kasihi, kedua ibu bapak kita. Mungkin selama ini kita belum bisa membahagiakannya, tapi sedikit yang bisa kita lakukan lebih besar di hadapan Allah, yaitu mendoakannya, ya. Semoga kita termasuk orang yang anak yang soleh. Boleh jadi, halo, kita tidak belum bisa seperti seorang pemuda yang berbakti kepada orang tua, salabah, ya. Kita belum bisa berbuat melakukan yang terbaik untuk orang tua kita, tetapi dengan doa ini semoga Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Sekali lagi saya diperbaiki duduknya dulu, ya, diperbaiki duduknya, kemudian konsentrasi, lalu minta yang terbaik. Semoga Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Tapi sebelum itu ada pengumuman dari Ibu Yensi mengenai jurnal Ramadan. Informasi kepada teman-teman semua untuk mengisi jurnal dan dikumpulkan ke tim Rohis. Nanti karena akan di stempel. Pengumpulannya kelas dan dikumpulkan ke tim Rohis, ya. Teman-teman semua untuk mengisi jurnal Ramadan karena akan distempel oleh Bapak Joko Marwanto dan dikumpulkan ke kelas dan dikasih ke tim Rohis. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya dan teman-teman saya Ahmad Ridho Arsyad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.